Halo semua, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar menggunakan machine learning di JavaScript. Jadi JavaScript ini tidak hanya digunakan untuk membuat website atau service, tapi di sini JavaScript juga bisa digunakan untuk machine learning. Mari kita mulai untuk belajarnya. Untuk menggunakan machine learning di JavaScript, saya akan menggunakan library yang bernama ML5. Untuk link library-nya, silakan teman-teman cek di deskripsi. Dengan menggunakan library ini, kita bisa menggunakan ML untuk body post, kemudian hand post, dan lainnya. Di sini kita akan coba menggunakan machine learning untuk image classifier. Jadi untuk memulainya, silakan teman-teman klik Get Started. Setelah itu, silakan ke bawah dan copy untuk link CDN-nya. Karena untuk menggunakan library ini, hanya disediakan link CDN. Silakan copy. Kemudian silakan teman-teman buka teks editornya teman-teman masing-masing dan buat file yang bernama index.html. Silakan kemudian teman-teman buat kerangkanya. Kita buat title. Saya beri nama belajar machine learning. Setelah itu di bodinya silakan paste link CDN-nya dan di bawah script-nya kita buat lagi script untuk file script-nya kita. Saya beri nama script.js. Setelah itu di atas link script CDN-nya kita buat H1 yang isinya belajar machine learning, dan kemudian di bawah H1-nya kita buat inputan yang tipenya file. Kita hapus name-nya, kita cukup berikan ID yang bernama file. Setelah itu di bawahnya kita buat image untuk review gambar dari inputannya. Kita hapus src-nya, kemudian alt-nya kita hapus, kita berikan ID yaitu image, kemudian kita berikan width 300 saja. Setelah itu di bawah img-nya kita akan berikan paragraf untuk menampilkan informasi dari gambar tersebut. Jadi kita berikan paragraf, isinya kosong, nanti biarkan machine learning-nya yang jawab. Kemudian kita berikan ID yang bernama message. Jika sudah save, kemudian kita buat file lagi untuk script kita yang bernama script.js. Kemudian untuk isinya kita akan listen ke event DOM content. Kita akan tangkap file inputannya, image, dan message-nya. Jadi buat variabel yang bernama file input, kita tangkap filenya, kemudian kita buat juga untuk image-nya. Setelah itu untuk message-nya. Setelah kita menangkap tag yang kita butuhkan, kemudian kita akan setup untuk ML5-nya. Kita berikan comment, setup ML5 model. Nah, untuk mengakses ML5, silakan teman-teman mengetikkan ML5 titik. Di sini kita akan set backend-nya atau adapternya. Kita buat set backend yaitu WebGL. Setelah itu kita setup modelnya. Nah, di ML5 ini sudah ada bawaan dari model yang bisa kita gunakan. Jadi silakan teman-teman buat variabel yang bernama model yaitu ML5. Kita gunakan method yang bernama image classifier. Kemudian di sini kita berikan nama modelnya. Contohnya di sini kita gunakan MobileNet. Nah, setelah itu kita akan listen event change pada file inputannya. Jadi ketika user menginput file, akan langsung diclassify sama modelnya, yaitu MobileNet. Jadi di sini kita buat file input. Kemudian untuk function handlernya, saya akan beri nama predict. Di atasnya kita buat function predict. Kita tangkap eventnya. Kemudian kita akan tangkap filenya, buat variabel yang bernama file. Kemudian kita akan gunakan file ini di tag image. Jadi kita berikan img.src. Kita akan preview dari image tersebut. Dan kemudian kita akan classify dari file inputan tersebut dengan ML5. Kita buat await model titik. Kita gunakan method yang bernama classify. Dan kita berikan image-nya, yaitu kita berikan tag image.
img. Dan kemudian kalau kita lihat di konsol, jangan lupa kita tangkap hasil dari classify. Jadi kita buat variabel yang bernama result. Sini kita berikan di log yaitu result. Kalau sudah save, kemudian silakan teman-teman kembali lagi ke index.html. Dan di sini saya akan menggunakan live server. Teman-teman bisa mendownloadnya di ekstensi ya. Silakan cari ekstensi yang bernama live server. Jika sudah selesai, silakan klik kanan, kemudian pilih open with live server. Kemudian pilih open in browser. Oke, ini adalah tampilannya. Oke, kita pilih file. Saya pilih gambar. Kita tunggu. Oke, sepertinya ada error. Kalau kita lihat di konsol, sini set backend-nya not function. Oh, sini saya typo. Kurang N. Save. Balik lagi. Refresh. Saya pilih file. Pisang misalnya. Maka di sini kalau kita lihat di konsolnya, terdapat sebuah data array yang isinya objek. Kalau kita lihat isi objek tersebut, di sini dapat confidence dan label. Yang mana di sini confidence yaitu tingkat kemiripan, yaitu 0,9. Yang mana di sini labelnya banana, yaitu pisang. Jadi gambar ini adalah pisang. Jadi nanti kita gunakan data yang pertama ya, yang confidence-nya paling tinggi. Kita tampilkan di message-nya. Balik ke text editor, kita hapus konsolnya. Di sini kita gunakan message, yaitu inner text, yaitu result, index 0, dan kita ambil labelnya. Save, kita coba lagi, pilih file, kita tunggu. Maka di sini pesannya strawberry. Wah, ini salah nih. Perlu dilatih lagi modelnya nih. Nah, itulah cara menggunakan machine learning ya di JavaScript. Nah, lalu bagaimana? Misalnya kalau kita memiliki model tersendiri, kita ingin gunakan model kita sendiri. Tentu saja bisa ya, kita bisa menggunakan model kita sendiri dengan menggunakan library ini. Kita akan coba membuat model kita sendiri dengan bantuan pihak ketiga. Silakan teman-teman kunjungi website yang bernama Teachable Machine. Linknya di deskripsi. Nah, dengan website ini kita bisa membuat model kita dengan gampang. Di sini sudah tersedia ya. Yaitu untuk image, modelnya sounds dan pose. Kita akan buat model untuk image. Silakan teman-teman klik get started. Kemudian kita pilih image project. Kita pilih yang standar. Dan di sini disuguhkan itu ada kelas, training, dan preview. Yang mana di sini kelas, yaitu kita akan berikan data untuk di training, kemudian akan dijadikan model. Nah, di sini kelasnya kita berikan nama labelnya pisang. Di sini saya akan buat model untuk classify gambar pisang dan apel. Kalau teman-teman ingin membuat yang lain, silakan. Kemudian untuk kelas kedua, saya akan beri nama apel. Dan untuk resource-nya, teman-teman bisa menggunakan webcam atau upload. Di sini saya akan menggunakan upload gambar. Untuk mempercepatnya, saya akan skip untuk proses upload gambar pisang dan apel. Oke, di sini saya sudah selesai untuk memberikan data-datanya. Setelah selesai kita berikan data-datanya, silakan teman-teman klik training model. Silakan ditunggu. Jika sudah selesai training, maka akan muncul preview ya. Nah, di sini teman-teman bisa tes langsung untuk previewnya. Bisa langsung lewat webcam atau file upload. Di sini saya akan pilih file. Misalnya saya pilih gambar pisang lagi. Saya open. Maka di sini bisa teman-teman lihat, yaitu confidence-nya 100% ya. Oke, setelah selesai, silakan kita ekspor modelnya. Kita akan gunakan model ini. Di sini bisa kita gunakan model tersebut. Langsung kita bisa download atau kita upload ke cloud. Saya akan mengupload model ini ke cloud. Kalau teman-teman ingin downloadnya, silakan pilih download. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai upload modelnya ke cloud, maka kita akan diberikan link yang bisa kita gunakan. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ketika kita upload ke cloud, maka jika ada orang lain tahu link tersebut ya, maka orang tersebut bisa menggunakan model kita. Jadi di sini sifatnya publik ya, untuk model ini. Setelah itu silakan kita copy untuk linknya. Kalau kita lihat untuk isi dari link tersebut,
Ini adalah isi dari link yang telah diberikan, yaitu terdapat model yang digunakan TensorFlow ya. Nah, library yang saat kita gunakan yaitu ML5, itu di balik layar dependensinya ke TensorFlow. Kemudian di sini metadatanya ada informasi dari model tersebut dan ukuran dari model tersebut. Jadi kalau teman-teman download nanti, teman-teman akan mendapatkan 3 file ini, model JSON, metadata, dan model wake. Kita close saja. Kembali lagi ke text editor. Untuk menggunakannya, yang pertama saya akan membuat variabel model URL. Saya akan simpan URL saya. Kemudian di image classify-nya, kita hapus, kita tidak menggunakan model MobileNet. Tapi di sini kita berikan model URL-nya. Kalau teman-teman download, silakan teman-teman arahkan ke path modelnya. Kemudian di sini kita akan concat ke model JSON. Kita gunakan model JSON-nya. Sudah deh, tinggal kita coba. Save, ke browser lagi. Refresh. Kita akan coba lagi. Kita tunggu. Ini adalah gambar apel. Berarti benar tebakan dari mesin learning-nya. Kalau saya coba lagi, saya pilih gambar yang lain. Telah tampil pisang. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan machine learning di JavaScript. Di sini kita belajar menggunakan machine learning dengan model bawaan dari library yang telah kita gunakan. Dan kita juga telah belajar menggunakan custom model. Semoga bermanfaat dan terima kasih.